Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirunisa dengan teman saya Messi Mandasari. Kami akan menjelaskan tentang perbankan dan pasar uang internasional. Bank-bank internasional dapat dikenali dari jenis layanan yang diberikan sehingga dapat dibedakan dengan bank-bank dalam negeri, terutama bank internasional memfasilitasi impor maupun ekspor klien mereka melalui pembiayaan perdagangan. Ciri utama yang menunjukkan perbedaan antara bank internasional dengan bank domestik adalah jenis simpanan yang diterima, stok kredit, investasi yang diberikan. Bank-bank internasional besar meminjamkan dan memberikan pinjaman di pasar Eurosensi. Selain itu, mereka seringkali menjadi anggota organisasi kredit internasional yang berpartisipasi dengan bank internasional lainnya untuk meminjamkan dana yang dibutuhkan bagi pendanaan proyek MNC dan juga pemerintahan yang membutuhkan dana untuk pembangunan ekonomi negaranya. Bank-bank internasional seringkali menyediakan layanan konsultasi dan pemberian saran kepada kliennya. Bank internasional secara khusus dapat menunjukkan kelebihannya adalah strategi lindung nilai, yaitu hedging valuta asing, pendanaan swap, suku bunga dan mata uang, dan layanan manajemen kas internasional. Alasan untuk perbankan internasional ada 10, yaitu yang pertama, biaya marginal yang rendah, pengetahuan manajerial dan pemasaran yang dikembangkan di dalam negeri dapat digunakan di luar negeri dengan biaya marginal yang rendah. Yang kedua, keunggulan pengetahuan anak cabang dari bank asing dapat memperoleh pengetahuan dari bank induk mengenai kontrak pribadi investigasi kredit untuk digunakan di pasar luar negeri. Yang ketiga, layanan informasi negara tuan rumah perusahaan lokal dapat memperoleh informasi tentang pasar keuangan dan perdagangan yang lebih lengkap mengenai negara-negara tuan rumah dari anak-anak cabang dari bank yang asing berpotensi beroperasi di negara itu. Yang keempat, gengsi bank-bank multinasional yang sangat besar memiliki gengsi likuiditas dan keamanan penyimpanan yang sangat tinggi yang dapat digunakan untuk menarik nasabah di luar negeri. Yang kelima, keuntungan regulasi bank multinasional seringkali tidak dihadapkan pada peraturan yang sama seperti bank domestik. Keenam, strategi defisit bank dalam skala besar mengikuti nasabah multinasional. Mereka keluar negeri untuk mencegah berkembangnya klien mereka pada bank-bank asing yang mencari layanan dari bank multinasional mendirikan anak cabang di luar negeri. Yang ketujuh, strategi defisit bank dalam skala kecil. Koperasi perbankan multinasional membantu suatu bank untuk mencegah berkurangnya traveler check, turis, dan pasar bisnis asing dari persaingan bank asing. Yang kedelapan, biaya transaksi dengan memiliki cabang-cabang asing dengan saldo mata uang asing yang bisa mengurangi biaya transaksi dan resiko valuta asing atas konversi mata uang apabila pengendalian pemerintah dapat dihindari. Yang kesembilan, pertumbuhan di negara tuan rumah dapat dibatasi oleh pasalnya. Sebagian besar sudah mulai jenuh dengan layanan yang ditawarkan oleh bank domestik. Yang 10, pengurangan resiko dengan adanya diversifikasi internasional akan memungkinkan tercapainya stabilitas laba yang lebih besar. Selanjutnya adalah jenis-jenis kantor perbankan internasional. Yang pertama ada kantor perwakilan, yaitu kantor suatu bank yang berada di negara lain yang tidak menjalankan kegiatan bank sebagaimana lazimnya. Biasanya hanya mempunyai beberapa orang pegawai untuk mengembangkan usaha yang dapat diteruskan ke kantor pusat atau kantor cabangnya. Selanjutnya adalah kantor cabang asing, yaitu kantor perwakilan yang didirikan oleh perusahaan asing atau beberapa perusahaan asing di luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia atau di negara lain. Selanjutnya adalah pasar uang internasional. Inti dari pasar uang internasional adalah pasar currency adalah dengan deposito berjangka atas uang di sebuah bank internasional yang terletak di suatu negara yang berada dengan negara yang menerbitkan mata uang tersebut. Misalnya EU dolar adalah diperoleh dolar Amerika Serikat di bank-bank yang terletak di benua Amerika. Selanjutnya adalah krisis uang internasional. Yang pertama ada krisis Asia, kondisi suku bunga yang rendah. Yang kedua ada krisis keuangan global, liberalisasi regulasi perbankan dan sekuritas industri jasa keuangan, pasar keuangan perumahan, dan pengangguran industri otomotif. Dan yang terakhir adalah pasca krisis. Kesimpulannya adalah yang pertama yaitu bank-bank internasional dapat ditandai dengan jenis layanan yang mereka berikan. Bank-bank internasional memberikan fasilitas kepada nasabah mereka dengan mengatur pendanaan atas perdagangan impor dan ekspor. Mereka juga mengatur pertukaran mata uang asing, membantu lindung nilai atas exposure nilai tukar valuta asing, memperjualbelikan valuta asing atas rekening mereka sendiri, dan membuat pasar pada produk-produk deviatif. Maka uang beberapa bank internasional mencari deposit atas nama uang asing dan memberikan pinjaman mata uang asing kepada nasabah asing. Selain itu, beberapa bank internasional bisa turut serta dalam pinjaman obligasi internasional apabila diperbolehkan oleh berbagai jenis kantor perbankan internasional.
Meliputi hubungan yang konvensi kontrak perwakilan cabang asing, anak perusahaan dan afiliasi bank pusat perbankan luar negeri, dan international banking facility. Alasan mendirikan berbagai jenis kantor perbankan internasional dan layanan yang diberikan sangat bervariasi. Inti dari pasar uang internasional adalah euro currency adalah defisit deposito berjangka di bank internasional yang ditempatkan di negara yang berbeda dengan negara yang menerbitkan mata uang tersebut. Misalnya euro dolar yang membentuk bagian pasar deposito dolar Amerika Serikat di bank-bank di luar Amerika Serikat. Pasar euro currency berkantor pusat di London Eurobank adalah bank internasional yang mencari deposit euro currency dan memberikan kredit euro currency. Bab ini mengilustrasikan pembentukan dan membahas sifat kredit atau pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.